Acara LDKS ini sangat seru, menyenangkan, dan dapat menambah ilmu dari para asatidz. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردوهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردوهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم. Ya, mudah-mudahan harapannya adalah kegiatan ini berjalan lancar. Ya, berjalan lancar dan juga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wat-turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Pemimpin itu adalah seseorang yang sudah diuji, kemudian dia lulus terhadap ujian itu, maka dia akan menjadi pemimpin. Dan pemimpin itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seseorang bekerja keras siang dan malam agar dirinya menjadi pemimpin, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, dia tidak mungkin jadi pemimpin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pemimpin umat ini, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, Abul Anbiya. Nabi Ibrahim diangkat menjadi pemimpin oleh Allah setelah Nabi Ibrahim lulus dalam ujian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdidz zalimin. Ya. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim alaihissalam dengan beberapa kalimat. Dan ternyata Ibrahim alaihissalam menyempurnakan ujian itu. Sempurna ujiannya. Apa yang dimaksud beberapa kalimat di sini? Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan beberapa syariatnya. Di antara syariat-syariatnya, selain bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalam disuruh untuk bersunat, berkhitan. Ibrahim mengkhitan dirinya. Ibrahim alaihissalam diperintahkan ya untuk bersiwak, maka beliau pun bersiwak. Ibrahim alaihissalam diperintahkan
ya, untuk membagi dua rambutnya, sebelah kanan dan sebelah kiri, itu pun disempurnakan oleh Nabi Ibrahim. Dan Allah Azza wa Jalla menguji dengan banyak syariat. Ternyata syariat-syariat itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Nah, maka seorang pemimpin, dan yang dimaksud pemimpin di sini adalah pemimpin Islami, seorang imam, seorang pemimpin adalah dia yang sudah lulus ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ujiannya sekarang sudah ditebar pada diri kita semua. Ya, ujian itu ada di hadapan kita. Apakah kita mau melaksanakan ujian itu dengan sempurna, ataukah kita pura-pura tidak tahu dengan ujian ini? سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضوهم. Menurut kami berdua, acara LDKS ini sangat seru, menyenangkan, dan dapat menambah ilmu dari para asatid. Di antaranya ilmu tentang kepemimpinan dan ilmu syar'i. Dan juga kita dapat bersosialisasi dan bisa mempererat rasa persaudaraan antar kelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha, wallahu sami'un alim. Kami ini kelompok api, kelompok kami ini paling hebat. Lawan kita sikat, musuh kita bantai. Bek, cemas kau dek. Panik. Api di sini. Serang Orang hantam, datang kelompok musuh. Langsung dibantai. Kami bisa bersikap pede, berada di barisan paling depan laba-laba, memang nomor satu. Bila kita tidak sopan, ku yakin tidak akan menang, ku yakin tidak akan juara. Dinamika kelompok ini seperti tadi Bapak bilang, kita ini terbentuk organisasi itu bukan dari satu orang saja, ya, tapi berdasarkan beberapa orang yang memiliki tujuan atau target tertentu yang ingin dicapai, ya. Nah, karena dibentuk dari beberapa orang, otomatis pola pikir dan cara pandangnya pun beda-beda karena kita dibentuk dari keluarga yang berbeda, bahkan dari pendidikan yang berbeda. Tapi di sana ketika kita menemukan perbedaan-perbedaan tersebut, seperti ekosistem saja. Dalam ekosistem itu kan ada istilah abiotik dan biotik, ya. Ada makhluk hidupnya dan tidak hidupnya. Kemudian dari ekosistem itu terbentuk istilah simbiosis, ya. Simbiosis ada berapa?
Ada tiga macam. Nah, dalam organisasi kita mau memilih simbiosis yang mana? Mau yang parasitisme, komensalisme, atau mutualisme? Otomatis kita pasti memilih mutualisme. Kenapa? Karena organisasi ini harus besar. Nggak mungkin organisasi ini harus stagnan atau apalagi sampai punah atau hilang. Begitu pula OSMA di SMP tercinta kita ini. OSMA itu sudah memiliki program. Program ini akan berjalan tidak? Tidak kalau setiap orang memiliki ego masing-masing. Tapi ketika kita mengedepankan bahwa program yang sudah kita buat ini adalah hasil kesepakatan, hasil akad bersama, insya Allah ya salah satunya ini LDKS. Ini kan hasil pemikiran yang dituangkan dalam program jangka. Nah tadi Ustaz Robi menyampaikan ada berapa? Ada jangka panjang, ada jangka menengah, ada jangka pendek. Nah ini salah satunya LDKS ini merupakan program kerja jangka panjang. Nah begitu di organisasi, inilah dinamikanya. Oleh karenanya ketika kita masuk ke organisasi kita harus memahami ya masing-masing ini punya pemikiran. Makanya wisdom perlu dalam sebuah organisasi. Kelompok asih. Anak santri ikut. Ku bukan kelompok badak, ku bukan kelompok api. Inilah kelompok kami, kelompok asih. Semua. Ku bukan kelompok singa, ku bukan kelompok tanah. Inilah kelompok kita, kelompok asih. ASE, anak santri imut. Masa bodoh yuk kita ngaji. ASE. Kiri kanan. Oke, ini gugur. Ini kelompok berapa dong? Dua, silakan duduk. Maju. Kiri. Kanan. Maju. Kanan. Kanan, kiri, kanan. لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. Sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, beliau sangat risau dengan keadaan. Risau beliau apa? Kira-kira beliau itu risaunya apa? Seorang Yusuf, ya. Yusuf sangat risau dengan keadaannya. Kerisauan beliau itu apa? Sangat risau sekali walaupun saat itu masih muda, seperti antum. Ya, mudanya masih seperti antum. Kerisauan beliau kira-kira apa? Hah? Membebaskan Palestina. Takbir. Maju, Abbas. Mau milih mana? Hah? Popmi. Seorang sahabat Salahuddin Al-Ayyubi, beliau sangat merisaukan keadaan Palestina. Kenapa Palestina dirisaukan? Karena keadaan zaman waktu itu Palestina dijadikan kandang babi.
masjid pertama didirikan, kiblatnya ya, kiblat umat muslim adalah Palestina Al-Aqsa, itu dijadikan kandang babi oleh kaum kufar. Berbagai sahabat, berselang sahabat belum bisa membebaskan. Dia bercita-cita ingin membebaskan Palestina. Ya. Begitu heroiknya sejarah beliau, akhirnya beliau bisa membebaskan Palestina dengan cara damai. Pertama-tama yang beliau lakukan adalah untuk mengkondisikan negara Mesir. Yang waktu itu negara Mesir dikuasai oleh Bani Fatimiyah, yang notabene adalah aliran Syiah. Inilah kerisauan seorang pemuda. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم